Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 9 Agustus 2021 dengan episode Lead the Way. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang naik dari sebelumnya 938K menjadi 943K. Kemudian ada dari US Change in Manufacturing Payrolls yang turun dari sebelumnya 769K menjadi 703K. Kemudian ada dari US Change in Manufacturing Payrolls yang turun dari sebelumnya 39K menjadi 27K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Bank OK Indonesia Tbk atau DNAR yang meraih pendapatan bunga bersih 143,67 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, naik dari pendapatan bunga bersih 125,08 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Suci Lines Tbk atau SOCI yang mencatat perolehan pendapatan neto sebesar 32,4 juta US dollar pada kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Mulia Bogaraya Tbk atau Keju yang mencetak penjualan neto sebesar 501,65 miliar rupiah pada semester 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, IHSG ditutup melemah 1 poin atau minus 0,03% menjadi 6.203. Sektor keuangan, kesehatan, properti, transportasi, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 127 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari keyakinan versus kegalauan. Data perekonomian Amerika menunjukkan kinerja terbaiknya. Dan apakah ini yang disebut kemajuan substansial? Tentu ada kemungkinan seperti itu. Pasalnya data ketenaga kerjaan terus mengalami peningkatan terbesarnya dalam kurun waktu 1 tahun, di mana hal ini memberikan optimisme kekuatan akan pemulihan ekonomi di sana, meskipun corona kembali melanda. Payrolls mengalami kenaikan dan tingkat pengangguran turun menuju 5,4%, didukung dengan pendapatan dan jam kerja yang tinggi. Hal ini memberikan bahwa pengangguran mulai terus mengalami penurunan dan ini yang diinginkan oleh The Fed. Imbal hasil terus mengalami kenaikan karena pelaku pasar dan investor mulai beralih meyakini bahwa perekonomian akan pulih. Sejauh ini The Fed mulai terbagi nih bosku. Om Powell sendiri yang mengatakan bahwa waktunya belum siap bagi The Fed untuk mengurangi pembelian obligasi, dan wakil ketua dan beberapa gubernur The Fed yang mengatakan bahwa pengurangan pembelian obligasi sudah dapat dilakukan. Apalagi wakil ketua The Fed sendiri yang mengatakan bahwa pengumuman sudah dapat dilakukan pada bulan September mendatang. Bulan ini sendiri pun menjadi salah satu bulan yang dinantikan oleh pelaku pasar dan investor. Pasalnya pada bulan ini biasanya perubahan sikap kebijakan The Fed terjadi. Nah, sejauh ini dukungan terhadap pengurangan pembelian obligasi kembali datang dari Gubernur Fed, Christopher Waller, yang dimana dirinya mengatakan bahwa apabila laporan ketenaga kerjaan selalu mengalami kenaikan seperti yang kami inginkan, Waller sudah siap untuk mendukung langkah pengurangan pembelian obligasi di pasar. Sejauh ini meskipun ada beberapa indikasi bahwa data ketenaga kerjaan naik dan turun, ditambah dengan varian Delta yang terus menyebar, namun pejabat The Fed sendiri cukup senang dengan kenaikan yang terjadi pada bulan Juli kemarin dan tentu saja ekspektasi dan harapan akan pemulihan ekonomi terus mengalami kenaikan. Kenaikan data pekerjaan khususnya di bidang pendidikan, rekreasi, dan perhotelan menunjukkan sebuah harapan. Pelayanan kesehatan, transportasi, dan logistik serta manufaktur juga mulai pulih secara konsisten. Masyarakat Amerika yang tengah mengalami pengangguran panjang selama kurang lebih 27 minggu telah turun menjadi 560 ribu pada bulan Juli. Angka tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Tentu ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika mulai kembali bekerja yang justru secara tidak langsung mendorong perekonomian untuk mulai kembali secara penuh. Data itu pula yang menjadi sebuah saksi bagi stimulus yang disiapkan Biden tidak sia-sia untuk menopang perekonomian dan mendorong vaksinasi. Namun di satu sisi, rencana Biden masih akan berkutat mengenai stimulus lanjutan mulai dari The American Families Plan dan American Jobs Plan, merupakan dua stimulus yang siap diberikan oleh Biden.
Kami cukup senang karena banyak masyarakat yang mulai kembali bekerja, apalagi setengah dari gubernur di Amerika mulai mengakhiri program tunjangan pengangguran yang dimana secara resmi akan berakhir pada bulan September. Saat ini rasio pekerjaan masyarakat di Amerika mengalami kenaikan dari sebelumnya 58% menjadi 58,4%. Tingkat pengangguran untuk masyarakat Amerika berkulit putih telah turun menjadi 4,8%, sedang untuk berkulit hitam turun menjadi 8,2%, dan Amerika Hispanik turun menjadi 6,6%. Oleh sebab itu, kami melihat perekonomian Amerika cukup memuaskan keinginan kami. Oleh sebab itu kami melihat dan yakin bahwa mungkin tidak lama lagi The Fed akan mengumumkan untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi. Kapan? Mungkin hanya Om Powell yang tahu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari menguji konsistensi. Pergerakan pasar saham masih diselimuti antusias pelaku pasar terhadap prospek pemulihan ekonomi di semester 2 2021. Saat ini penanganan pandemi cukup penting guna menjaga pertumbuhan ekonomi tetap pada jalur positif. Sepanjang semester 1 2021, pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus guna menjaga dan mengembalikan daya beli masyarakat termasuk dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjaga tekanan sebagai dampak dari pandemi. Hal ini tercermin dari realisasi APBN hingga pertengahan tahun mencapai 42,6% dari total keseluruhan. Pemerintah juga masih dapat melonggarkan defisit APBN sampai minus 5,7%. Angka tersebut setara dengan Rp2.750 triliun. Program vaksinasi dan juga pengetatan aktivitas diharapkan dapat menurunkan laju kenaikan dari sebaran kasus baru virus corona. Kami memperkirakan pemulihan ekonomi bertahap akan terus berjalan di tengah penerapan PPKM level 3 hingga 4. Kami melihat katalis dari pemulihan ekonomi di paruh kedua tahun ini adalah permintaan komoditas dari eksternal yang didorong oleh pemulihan global yang lebih cepat, permintaan domestik yang didorong oleh percepatan vaksinasi, inflasi yang relatif rendah dan stabil untuk mendukung daya beli, selanjutnya peningkatan belanja pemerintah di paruh kedua karena faktor musiman, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja serta peran Indonesia Investment Authority dalam memperbaiki iklim investasi. Komitmen pemerintah dan Bank Indonesia untuk mempertahankan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif dinilai berperan penting dalam pemulihan tersebut. Di sisi lain, risiko yang dihadapi oleh prospek pemulihan adalah mutasi virus yang dapat dipicu juga oleh buruknya pengendalian kasus baru, seperti capaian vaksinasi yang tidak sesuai target. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.142 hingga 6.217. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Japfa, kemudian yang kedua ada dari TPIA, yang ketiga ada dari BBRI, dan yang keempat ada dari BCTM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari XL atau PT XL Axiata Tbk yang periode April hingga Juni 2021. Pendapatan XL Axiata naik 8% dibandingkan kuartal 1 2021 menjadi Rp6,73 triliun. Di kuartal 2 2021, perusahaan membukukan kenaikan pendapatan sebesar 8%. Tumbuhnya pendapatan tersebut seiring dengan dari keberhasilan penjualan dan kenaikan trafik. Hal ini tidak terlepas dari masih work from home, pembelajaran online, serta dukungan dari Idul Fitri. Sebagai informasi, peningkatan trafik ini mendorong pendapatan data XL Axiata pada kuartal 2 2021 naik 9% menjadi Rp5,90 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.150 dan tingkat probabilitas sebesar 47%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.500 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Kemudian yang kedua ada dari BRPT atau PT Barito Pacific Tbk yang berhasil membukukan laba bersih pada semester 1 2021. Membukukan laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 95,49 juta US dollar atau sekitar 1,38 triliun rupiah. Sepanjang semester 1 2021, perusahaan mencatat kinerja yang positif. Hal ini laba bersih yang dibukukan periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 95,49 juta US dollar atau sekitar 1,38 triliun rupiah, di mana pada periode yang sama di tahun lalu perusahaan mencatatkan rugi bersih sebesar 14,5 juta US dollar. Keberhasilan laba bersih yang dibukukan sejalan dengan naiknya pendapatan sebesar 40,9% dari sebelumnya 1,1 miliar US dollar menjadi 1,55 miliar US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 62%.
Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.